Halo guys, kembali bersama gua Gilang. Di sini gua mau bantu teman gua yang ingin bikin PC dengan budget sekitar 10 juta. Dia bingung uh, pemilihan partnya gitu. Jadi karena sekarang lagi zaman pandemik, jadi memang harga-harga part PC sih ada yang naiknya gila-gilaan sih. Contoh yang paling gampang itu webcam. Webcam tuh belum turun harganya tuh dari sebelum pandemik. Ya udah, biar lebih cepat ini temen ada yang request gue mau bikin PC dengan budget sekitar 10 juta. Tujuannya untuk gaming dengan resolusi 1080p. Kalau bisa sih pakai discrete graphic card. Dia sih gak belum ada rencana untuk untuk streaming ataupun video editing atau multimedia creator yang lain. Makanya dengan dia bisa minta tolong, bisa nggak tuh bikin dengan 10 juta gitu. Sekitar atau 10 atau 10 juta lebih dikit lah gitu. Ya udah nggak usah lama-lama, kita mulai dari pemilihan CPU. CPU sih untuk sekarang sih gua saranin sih memang AMD sih, emang yang udah rajanya value budget lah. Jadi lu beli CPU AMD lu bisa gaming, streaming, multimedia encoder juga kalau mau buat video editing juga bisa. Oke, di sini gua sih pengennya sih kalau nggak kalau bisa dapat CPU yang 6 core nih kayak 3600. Tapi kalaupun nggak bisa minimal ya 4 core. Ini by the way gua pakai dua website untuk acuan harga ya untuk Indonesia, yaitu Nano Komputer satu sama Enter Komputer. Kalau Nano Komputer ini gua sukanya tuh websitenya sih memang lebih rapi daripada Nano. Cuma pemilihan produk yang paling banyak di listing itu ya banyak kan sih di Nano apa di Enter sih. Gua rencananya sih mau kalau nggak 2600 Ryzen 2600 atau enggak Ryzen 3600. Cuma gua dengan budget 10 juta sih kayaknya sih gua lebih milih 2600. Di Nano memang lagi nggak ada. Tapi ntar gua coba cek di Enter Komputer. Oke, 2600 ya. Oke, oke. Wah, sebentar. Oke. Oh, Nano ada nih ready stock. AMD Ryzen 5 2600, walaupun memang ini last gen-nya. Sekarang kan gen yang terbaru itu 3000 series. Cuma untuk uh, PC, kalau kita cuma pengen PC buat gaming dan memang budgetnya constraint, memang harus strict di budget sih, gua lebih milih 2600 karena lu udah dapat 6 core, 6 core 12 thread daripada lu paksain yang 3000 series tapi cuma ambil yang 4 core 8 thread. Oke, di sini gua pilih Ryzen 5 2600. Oke, tokonya enter. Sorry, ini quantity price. Oke. Quantity 1, price-nya sini 2020. Eh, di sini gua hanya diminta untuk bikin towernya aja ya. PC towernya aja. Di luar peripheral kayak lu mesti beli monitor, keyboard, mouse, ataupun kalau misalnya dia butuh wifi harus beli wifi card atau aksesoris yang lain sih. Ini benar-benar cuma PC towernya aja. Oke, dan ini harganya sih gua nggak tahu apakah udah termasuk dalam teks atau udah termasuk teks dengan biaya kirim atau enggak sih. Cuma gue masukin aja nih harganya. CPU cooler sih karena untuk pertama-tama sih gua saranin untuk stok cooler dulu aja. Stok cooler bawaan dari AMD. Stok cooler bawaan dari AMD. Jadi
kita dapat ya, memang memang nggak terlalu powerful stock coolernya AMD, tapi untuk awal-awal kalau lu nggak mau overclocking, nggak mau aneh-aneh, oke banget sih. Karena nanti kedepannya lu bisa ngumpulin duit untuk beli stok apa, beli 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 CPU cooler yang merek lain seperti yang bagus itu. Kalau untuk budget itu Hyper 212 dari Cooler Master itu oke juga. Oke, lalu motherboard di sini karena gua pakainya Ryzen 5 2600, gua sih kayak saranin ambil yang di AMD soket AM4 B450 aja nih, AMD B450 aja. Walaupun sih sebenarnya sekarang udah ada yang B550, cuma kalau teman gua bilangnya ini gue cuma buat main game, gak mau buat yang aneh-aneh. Dan kalaupun dia mau upgrade ke depannya sih paling cuma graphic card di 2 sampai 3 tahun ke depan. Oke, motherboard gua pilih B450. Di sini sih motherboard gua saranin yang ada 4 slot RAM-nya ya. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat ini nih, ASRock B450M HDV R4.0. Oh, R4.0 ini revision. Revision artinya tuh kita dapat uh, motherboard dengan BIOS yang sudah diupdate langsung dari manufaktur. Tapi kita harus pastiin lagi dengan seller. Karena ini ya, ini yang gue bilang ini namanya budget banget, motherboard budget banget, karena lu cuma dikasih 2 slot RAM. Kalau lu mau upgrade lagi ke depan, lu terpaksa harus ganti RAM-nya ataupun memang ganti motherboardnya. Kalau ya memang benar-benar budget banget sih. Jadi kalau kita lihat, lu cuma dikasih 2 slot SATA 6 untuk hard disk atau SSD. Ini yang budget banget ya. Ini baru. Ini tapi untuk I/O-nya sih oke sih. Lu udah dapat USB 2.0, dapat HDMI, DVI, VGA juga. Untuk ini kalau pakai apa, integrated graphic di CPU, udah dapat USB 3.0. Tapi gua saranin temen gua untuk ambilnya yang gak budget-budget banget, daripada ntar lu nyesel ya pas mau upgrade RAM atau apa. Oke, kayak yang ada 4. Nah, ini dari Gigabyte. Oke. Ini kalau gue lihat, nah ya ini nih, kalau lo mau pilih budget motherboard tapi yang masih bisa upgrade, lo minimal mesti ada 4 slot RAM. Kita lihat. Ini walaupun B450 memang belum ada PCI Gen 4 support ya. Jadi untuk SSD-nya masih PCI Gen 3. Lalu dia slot untuk graphic card yang paling atas, yang bandwidth paling gede, ini juga masih PCI Gen 3. Cuma ya no problem sih untuk budget build gitu. Oke. Ini kita bisa udah dapat 4 slot SATA. Ini juga dapat lagi. Jadi ada sekitar 6 slot. Tapi biasanya kalau budget board ini, kalau kita udah pakai M.2 SSD M.2 di sini, ada slot SATA 6-nya yang mati. Jadi kalau ini 6, kemungkinan yang hidup cuma 4 kalau kita pakai ini. Kita isi M.2 slot SSD-nya. Oke, kalau dari sini sih ini juga nih yang pengaruh. Kalau untuk powernya ada 8 pin. Jadi minimal bisa support CPU yang butuh power lebih tinggi. Walaupun beberapa motherboard high end juga lebih dari 8 pin. Dia ada konfigurasi yang kemungkinan ada 8+8 atau enggak 8+4. Itu untuk
tambahan power kalau kita mau overclocking CPU. Oke, kalau ini gua lihat kayaknya sih oke sih. Udah pakai PWM, CPU fan-nya di sini. Oke. Lalu dari backportnya sih oke juga. Udah lengkap. Ini untuk output display. Kalau pakai APU, pakai integrated graphic, USB 2.0. Ini PS2 buat kalau buat keyboard sama mouse jadul yang masih pakai colokan begini. Ini USB 3.0. Oke. Kalau dari sini sih kita bisa baca. Kalau mau lebih jelas sih bisa cek langsung ke website motherboardnya langsung. Kalau untuk mau lebih jelasnya bisa kita bisa juga download manual booknya juga di sana. Oke, di sini dia kasih satu kali CPU fan header, sistem fan header satu, front panel juga. Jadi di sini kita sistem fan-nya cuma dikasih satu ya. Jadi benar-benar budget. Kalau mau lebih lagi kita harus tambah lagi. Kayak cable splitter. Ini front panel header, front panel audio, SPDIF, ini audio di belakang tadi. Lalu CPU cooler. Oh, ini dikasih RGB strip apa? Oh, sorry, RGB header kalau kita mau colok buat RGB, tapi cuma dikasih satu. Yang ini bukan addressable sih, bukan addressable RGB, jadi ini masih yang 4 4 pin kayaknya. Lalu TPM, lalu ada serial port header sama dapat dapat clear CMOS jumper. Ini form factornya MATX, micro ATX. Oke, kayak gue pilih ini aja. Gigabyte B450M dash. Oke, lalu di sini harganya 1346. Kalau di ini coba gua mau cari Gigabyte B50M dash. Ya, sama harganya, nggak ada beda. Ya udah, makanya di sini gue beli dari Nano aja deh, coba ganti-gantian. Nano 1346 tuh. Oke, motherboard sudah, lalu kita pilih RAM. RAM di sini gua saranin untuk Ryzen itu di minimal di 3200. Memori desktop memori dual, dan kalau bisa dual channel 2 kali 8 GB atau 16 GB itu udah recommended banget sih. Walaupun kita bisa aja turunin ke cuma 8 GB. Tapi untuk dengan budget 10 juta sih gua kira bisa dapat yang 16 GB. Oke, kita lulus harga. Lalu gua mau cari yang di 3200. Oke. Ini ada 3200 dari tim grup. Cuma dia CL-nya latensinya 22, agak longgar. Jadi kayaknya gua skip. Kayaknya ini dari tim grup juga 3200, CL-nya CL16 kayak oke nih 1,135. Kalau yang lain gua sih untuk budget build gua nggak saranin lu ambil yang RGB. Cuma kalau emang lu ada budget lebih ya untuk estetika ya silakan gitu. Oke, sini kayak gua ambil ini deh. Tim grup Tivos Daxi Alpha. Gua mau cek coba ya di sini. Tim grup DDR for Daxi Vulkan 3200. Team Force Daxi Alpha DDR4 3200 16 18 38. Oke. Oh, ini yang 2 kali 16 ini. Gue carinya cuma yang 2 kali 8. Oke, ini dia.
TeamForce Galaxy Alpha DDR4 3200 MHz 16 GB 2 kali 8 GB, CL-nya 16. Oke, di sini 1135. Kalau di Nano berapa ya? Kita cek. Sama lagi 1135. Ya udah, gue pilih dari Nano aja ya. Tim TeamForce Galaxy Alpha 16 GB DDR4. Ini kayak gue copy aja nih kayaknya, mau biar lebih cepat. Oke. Gua pilih dari Nano, di sini quantity 1, harganya 1135, 123. Oke, lalu graphic card. Graphic card sih untuk budget di si kayak gini gua saranin sih RX 570 sih. Coba graphic card RX 570 ada nggak kalau di sini? Oke, RX 570. Kalau di Nano ada beberapa RX 570, tapi dia yang 4 GB. Ini sih masih oke sih sebenarnya 4 GB kalau kita cuma mau main game yang ringan-ringan, e-sport, Counter Strike, League of Legends itu ini masih oke banget sih. Cuma gue mau lihat di pilihannya kalau di enter komputer VGA. Yes, VGA Radeon. Coba urutkan dari termurah. Waduh, 570 ya, coba kita cek. 570. Oke. Harganya kalau ini bekas mining nih guys. Makanya murah banget. 570. Gue sih pengennya sih 8 GB sih. 8 GB. Oke, ini ada nih 8 GB. Di Nano nggak ada yang 8 GB tadi. 8 GB. Oh, oke. Savia Radeon RX 570 8 GB DDR5 Plus. Coba gue cek. Yes. Sapphire sih gua oke banget sih karena gue sendiri pakai Vega dari Sapphire, jadi apa grafika dari Sapphire. Sapphire termasuk manufaktur untuk AMD graphic card yang lumayan oke sih. Selain dari itu kalian bisa pilih dari XFX sama Power Color. Kalau dari sini sih gue lihat Sapphire Radeon RX 570 sama GB DDR5 Full OC 2,4 8 GB. Oke juga ya. Oke, gua beli ini aja. Sapphire Radeon. Oke. Enggak kelihatan. Sebentar. Yes, berarti gua pilih dari enter aja. Enter quantity 1. Di sini gue pilihnya tuh brand barang baru semua ya. Nggak, kalau kalian bisa ketemu yang used market, yang second sih dengan harga oke, barang second tapi teman-teman percaya dia sama penjualnya barangnya masih oke sih ya no problem sih, silakan aja. Oke, untuk SSD gua saranin sih untuk sekarang ya. Kalau kalian kalau punya PC lebih bagus tuh OS kita Windows atau Linux itu diinstal di SSD. Dan beberapa program-program yang penting memang kita pakai tiap hari kayak Chrome, misalnya Chrome ataupun Office untuk Word atau apa, ataupun mungkin juga Steam
Epic Game Store atau Uplay. Cuma untuk gamenya, kalau kalian install gamenya, gua saranin tetap di hard disk, karena game-game zaman sekarang itu gila-gila semua. Eh, apa size-nya yang paling untuk apalagi game-game triple A ya. Game Doom aja itu kalau nggak salah sekitar 60 giga. Itu gila banget. Dan kalau misalnya kalian pakai buat SSD itu, memang kalau misalnya gamenya kalian suka dan kalian mainin terus, kalian mau pasang di SSD, apa install di SSD juga nggak apa-apa sih. Cuma untuk game-game yang lain sih, kalau yang berat-berat tuh, yang paling berat itu mungkin yang paling gede size-nya itu mungkin setahu gua itu mungkin Call of Duty yang baru itu bisa sampai 150 kalau nggak salah ya. Itu gila banget sih. Oke deh, kita ambil SSD ya. SSD di sini sih gua saranin kalau bisa size-nya itu di sekitar 400 something gigabyte sampai 500 gigabyte, itu untuk OS doang. Gua saranin sih itu sih, karena bisa lebih leluasa kalian mau install apapun. Dan untuk SSD sekarang sih pilihannya bisa yang pakai 2,5 inch yang size gini, atau M.2, karena motherboard kita support M.2, uh, M M.2 PCIe Gen 3 alias NVMe. Gua sih pengennya sih kayaknya sih gua ambil, gua pengen yang M.2 deh, tapi gua lihat dulu harganya. Solid state M.2 NVMe Gen 3. Oke, Pak. Oke, di sini gue lihat Crucial, Transcend, Non-Flash. Ini kayak oke nih dari Adata. Coba cek dulu. Dia udah ada non-flash sama ya 3D DLC non-flash. Oh, kontrolnya dari Realtek. Tapi di sini kita nggak ada kasih tahu speednya sih, harus harus kita cek dulu di internet speednya berapa. Specification M.2 flash speednya sih 1800 sampai 1200. Oke. Kita gue pengen nasi ini sih Crucial P1 atau ini Crucial P1 dan non flash. Iya, dia nggak terlalu cepet ya. Kalau yang gua pakai sekarang sih SSD sih ini sih Western Digital Blue SN550 5 GB NVMe. Ini udah oke banget sih. Kita max ini sequential rate-nya 2400 MB per second sama write-nya 1700. Ini sudah oke banget untuk pemakaian sehari-hari yang normal gitu. Kecuali kalau teman-teman memang butuh SSD yang kencang untuk pemakaian seperti buat editing video, atau memang teman-teman yang bekerja di bidang itu gitu. Kalau gua lihat sih kayak ini oke deh. Western Digital Blue SN550. Tapi gua pengen tahu di Nano ada apa enggak ya? Karena terakhir gua cek dia kayak nggak ada deh kayak. Coba cek SSD. Oke. All brand Western Digital. Oke, Blue. Ada nggak ya dia? Coba gue cek dulu. Oh, beda beda tipe guys. Ini bukan NVMe. Jadi kalau mau ngecek NVMe atau enggak tuh dilihatnya dari sini aja nih. Key-nya.
ini key B plus M. Kalau yang udah NVMe itu biasanya tuh ini key M doang. Oke, kayaknya gue pilihin aja deh Western Digital. Western Digital. Oke, dari Nano quantity 1 harganya 1135. Oke. Lalu hard disk kayak gue mau ambil deh. Seberapa enggak ya? Sorry. Coba cukup nggak ya hard disknya ya? Internal hard drive, desktop hard drive, nama berharga. Gua sih saranin untuk hard disk sih gua pilih yang 2 terabyte. 2 terabyte. Oke. Di sini Western Digital 2 terabyte blue. Itu ini yang 5400 RPM ya kecepatannya ya. Tapi sih gua rasa sih kalau misalnya kalian butuh hard disk minimal 2 terabyte dengan kecepatan 7200 RPM. Cuma kalaupun dapat yang 5400 RPM juga nggak apa-apa karena kita udah punya SSD gitu. Semuanya kebanyakan diinstal di SSD kecuali game doang. Dan kalau gua rasa sih loading speednya sih nggak terlalu terasa banget sih beda antara SSD sama hard disk untuk sekarang. Tapi nggak tahu buat kedepannya ya. Ini gue cek dulu aja deh di ini di sini di enter gimana ya, enter urutkan termurah. Malah hard disk internal 3,5 masih hard disk internal ini gimana sih di nanonya? Hard disk 3,5 eksternal, 2,5 internal for server. Oke, internal 3,5 for desktop PC. Internal 2 terabyte. Kita cek 2 terabyte. Ini kok kecampur ya ini ya. Dua terabyte Toshiba biasanya. Di sini ada kalau di enter sih ada merek Toshiba ya. Toshiba 2 terabyte SATA 3 juga sama ya. 700 RPM P300 seri. Ini kayak oke nih. Harganya juga nggak oke banget 857. Kalau harddisk sih memang kalian pilihannya nggak banyak karena manufakturnya paling cuma Western Digital, Seagate sama Toshiba. Kalau dari sini gue liat kayak gue pilih yang Toshiba aja kayak harddisk Toshiba. Oke. Dari enter quantity 1 857. Oke, ini kalau storage sih ini konfigurasi awal aja sih kalau teman-teman memang udah ada storage bawaan dari komputer teman-teman yang dulu sih juga nggak apa-apa sih. Tinggal misalnya kalau harddisknya masih bagus ya tinggal dipakai lagi. Lalu PSU ya. Oke. Power supply. Mana ini?
Oke, power supply. Gua maunya coba untuk budget sekarang power supply. Gua sih saranin sih mereknya juga nggak, jangan sembarangan untuk ambil kalau mau beli power supply. Dan untuk ini sebenarnya kalau kita mau pakai konfigurasi sistem kayak gini dengan power supply 450 watt juga nggak apa-apa sih, bisa-bisa aja. Cuma gua pengennya ada upgradability, jadi lu bisa upgrade lagi. Karena temen gue juga bilang dia pasti bakal upgrade upgrade graphic card nanti 2-3 tahun lagi. Jadi gua saranin sih antara sekitar 550 sampai 650 lah untuk sistem kayak kayak gini kalau mau punya power supply. Kalau bisa ataupun eh, bronze ataupun ini ataupun gold, eh, karena budgetnya udah tinggal sedikit lagi, tinggal sekitar sejutaan lagi. Oke, gue kayak ngambil yang Seasonic 650 aja nih. Seasonic sih brandnya sih oke sih udah. Seasonic S12 3650 bronze. Ini power supply-nya sih memang non modular. Jadi kabelnya tuh udah fix. Ah, ka- kabelnya fix tapi kita udah dapat black cable semua sih. Oke juga. Nggak bukan warna yang aneh-aneh. Bukan warna yang merah merah sama kuning itu. Oke, kayaknya sih gue ngambil ini deh, si Sonic. Kalau walaupun juga kak teman merek-merek lain juga oke sih kalau teman-teman dapat yang EVGA, Corsair ataupun apalagi ya, Be Quiet juga oke sih. Cuma sih karena di sini gue lebih preferensi gue sih si Sonic. Sama gue mau cari dulu harganya kalau si Sonic di enter itu berapa ya. Cobain si Sonic di enter, harganya sama 990. Ya udah gue beli di Nano aja deh. Nano 1990 tuh 23. Oke, sekarang kita udah mepet guys. Lalu untuk case karena di sini MATX komputer guys, micro ATX tower. Gue pilihnya micro ATX aja. Dari harga, oke, gue kemarin itu ngelihatnya ini nih guys dari Techware itu ini sih oke juga sih ini karena kalau kita lihat tuh di depannya dia udah mesh front, kita udah dikasih satu satu fan 120 mm kalau nggak salah ya. Iya, iya, dia udah dapat tiga, malah tiga fan, dua di depan, satu di belakang. Lalu ini udah dapat apa lagi nih? External partnya kita udah dapat USB 2.1, USB 3.1, dua. Sebentar, aku mulai dulu ya. Iya, USB 2.2, USB 3.1, LED button, lalu reset, ini mikrofon jack, mikrofon sama headset jack, power button. Iya, ini gue sukanya ini case murah tapi nggak murahan gitu. Lu dapat front mesh panel di depan ini nggak main-main lo gitu. Dan udah dapat tiga fan, satu di belakang, satu di depan. Ini sih oke banget sih. Lalu kalau kita lihat kita udah dikasih satu, jadi SSD-nya kita udah untuk hard disk kita dapat satu slot di bawah. Lalu kalau nggak salah ini di sini, sebentar kita cek dulu ya. Cek di website dulu kalau mau lihat. Dia udah dapat support
base-nya dia udah 1 kali 35. Itu salah satu ini yang tadi untuk hard disk HDD yang 3,5 inch, lalu yang udah dapat SSD juga nih yang 2,5 inch. Oke, kayak sih gua pilih ini aja deh kayak sih. Iya, gue pilih ini aja deh. Dah, Techwear Forge M, kayaknya gue langsung ambil dari Nano aja deh, karena udah 500.000. Oke, lalu case fan-nya, karena kita udah dapat case fan-nya 3, nggak usah. Case fan-nya stok. Stock case fan from casing. Lah, tangga usah 0 0. Lalu other sih gua nggak, kalau misalnya teman-teman mau nambahin kayak wifi card ataupun USB dongle untuk wifi juga silakan, tapi di sini gua nggak masukin. Oke, akhirnya budgetnya sekitar 10,4 juta. Di sini sih gua ini udah oke banget sih menurut gua. Kalau misalnya teman gua mau ngurangin lagi sih, mungkin dia bisa ngurangin kalau memang benar-benar mepet banget, cuma punya duit 10 juta. Ke saran gue sih mungkin nguranginnya dari sini, dari PSU, ambil yang 500 watt aja, atau mungkin gak usah gak usah beli beli harddisk dulu, bisa juga tuh. Tapi dari sini sih gue bisa lihat ini udah oke banget untuk budget 1080p gaming dengan discrete card. Lu udah dapat 6 core, 12 thread, lalu RAM-nya juga udah 16 GB, 3200 MHz. Graphic card memang budget, memang ini untuk entry level lah gitu, satu RX 570. Tapi kalau teman-teman lihat dari review ini enggak, ini bukan graphic card yang malu-maluin tuh. Jadi teman-teman masih bisa main game-game, apalagi kalau game-game yang e-sport oke banget. Kalau game-game single player, teman-teman mungkin masih bisa dapat medium to high kayak sih. Tapi dengan konfigurasi setting yang mungkin mesti diutak-atik lagi. Oke, untuk sekarang sih kayak udah dulu nih. Ini bakal gua kasih ke temen gua resepnya. Menurut teman-teman gimana? Apa kalau ada komen, silakan komen di bawah. Kalau teman-teman suka video ini atau pengen lanjut, pengen pengen punya request mau resep PC juga, bisa gue bikinin. Lalu kalau teman-teman suka, boleh di like, share, and subscribe, dan juga hidupin lonceng notifikasinya guys. Oke, di sini dulu. Ciao.